Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ardian, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Siberasia. Untuk kali ini saya akan coba mempresentasikan dari tugas akhir semester ya, untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Untuk kali ini saya mengambil judul yaitu penerapan sistem multimedia audiovisual tanda petik untuk menurunkan tingkat kecemasan. Nah, untuk latar belakang, jadi untuk dewasa ini kecemasan sendiri itu merupakan salah satu permasalahan kesehatan mental yang banyak dialami oleh berbagai kelompok usia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga semakin terasa pesat manfaatnya. Begitu juga dengan perkembangan teknologi multimedia digital yang juga membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satunya pada sektor kesehatan. Teknologi yang tadinya hanya mendukung bagian administrasi, kini juga menambah fungsi sebagai bagian yang juga penting dalam pelayanan medis, edukasi kesehatan, serta komunikasi antara pihak tenaga kesehatan dengan masyarakat, yaitu merupakan dari peran dari teknologi multimedia itu sendiri. Nah, kesehatan mental yang kini menjadi banyak perhatian, salah satunya meningkatnya tingkat kecemasan, mulai dari gaya hidup modern, tuntutan pekerjaan, sampai tekanan akademik bisa menjadi faktor utama terhadap menurunnya kesejahteraan mental. Perkembangan teknologi multimedia membuka peluang sebagai media pendukung kesehatan mental. Penyajian sistem multimedia yang dikombinasikan relaksasi dan kenyamanan secara psikologis, dan musik yang menyenangkan, suara alam, serta tampilan visual dengan warna dan gerakan lembut dapat memberikan efek relaksasi psikologis. Oleh karena itu, penerapan sistem multimedia audiovisual terapeutik menjadi salah satu alternatif solusi non-medis untuk membantu menurunkan tingkat kecemasan. Oke, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain apa saja komponen sistem multimedia audiovisual terapeutik, kemudian bagaimana konsep penerapan sistem multimedia terapeutik untuk menurunkan tingkat kecemasan, kemudian apa manfaat dari penerapan sistem multimedia audiovisual terapeutik dalam menurunkan tingkat kecemasan. Oke, kemudian untuk tujuannya, berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, juga tujuan penulisan makalah ini adalah menganalisa peran multimedia audiovisual sebagai alat pendukung dalam membantu menurunkan tingkat kecemasan. Dan untuk tinjauan pustakanya, yang pertama yaitu pengertian sistem multimedia. Apa itu pengertian sistem multimedia? Multimedia adalah konsep penggabungan berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan juga elemen interaktif pada satu platform untuk menyampaikan informasi atau konten dengan cara yang lebih menarik, dinamis, dan juga efektif. Multimedia merupakan sarana penyampaian pesan atau informasi dengan contoh penggunaan sehari-hari seperti presentasi menggunakan slide seperti yang sekarang ini, yang berisi teks, gambar, dan juga video ya. Dan yang kedua, video game yang menggabungkan grafis, efek suara, dan interaksi antar pengguna. Dan yang ketiga adalah situs web yang menampilkan konten visual, audio, dan elemen interaktif seperti tombol, geser, atau ya pilihan-pilihan menu gitu ya. Multimedia tidak sebatas digunakan pada media digital saja, tapi juga media tradisional seperti gabungan cahaya dan gerakan. Implementasinya juga hampir di segala sektor. Oleh karena itu, multimedia dapat menjadi alat untuk menyampaikan pesan dan meningkatkan kesadaran dan juga memfasilitasi pemahaman informasi. Nah, yang kedua yaitu komponen multimedia. Nah, untuk komponen-komponen ini dalam teknologi sistem multimedia itu ada berbagai macam ya. Antara lain, yang pertama yaitu teks, jadi komponen dasar dalam bentuk tulisan ya. Seperti yang saat ini tidak ada beberapa teks untuk menunjukkan apa sih informasinya gitu ya secara tertulis. Kemudian yang kedua yaitu gambar, elemen visual yang tidak bergerak. Yang ketiga yaitu audio, mencakup suara manusia itu sendiri, mungkin juga musik atau efek suara, narasi, percakapan, dan juga rekaman. Dan yang keempat, video, jadi komponen gabungan gambar gerak dengan suara untuk membuat sebuah
cerita ya. Yang kelima ada animasi, komponen gambar bergerak yang dibuat dari rangkaian frame. Yang keenam ada grafik, termasuk diagram, icon, atau visual lainnya. Yang ketujuh interaksi user, seperti tombol atau navigasi, atau untuk aktivitas user itu sendiri ya, dalam mengontrol maupun mengedit sistem multimedianya. Yang ketujuh hardware, perangkat fisik untuk membuat dan menjalankan multimedianya. Ke 9, dan selanjutnya itu software, perangkat lunak untuk membuat, mengedit, dan juga menjalankan multimedianya. Yang terakhir yaitu 10 ada brandware, itu orang yang membuat dan mengoperasikan multimedianya seperti desainer, programmer, animator, content creator ya, dan lain, masih banyak yang lainnya juga. Dan yang ketiga yaitu komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik ini apa sih? Jadi komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, kegiatannya difokuskan pada kesembuhan si pasien ya. Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi tidak saja pada mudah menjalin hubungan rasa percaya dengan pasien, tetapi juga mencegah terjadinya masalah ilegal, memberikan rasa kepuasan profesional dalam pelayanan perawatan, dan juga meningkatkan citra profesi keperawatan serta citra rumah sakit itu sendiri. Nah, proses komunikasi terapeutik ini terdiri dari tahap persiapan atau pra-interaksi, tahap perkenalan atau disebut juga orientasi, kemudian tahap kerja, dan tahap terminasi. Salah satu tujuan komunikasi terapeutik adalah membentuk suatu keintiman, saling ketergantungan dengan kapasitas memberi dan menerima ya. Jadi seorang perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik harus memiliki kemampuan antara lain pengetahuan yang cukup ya pastinya, kemudian keterampilan yang memadai, serta teknik dan juga sikap komunikasi yang baik. Nah, yang terakhir yaitu gangguan kecemasan. Nah, kecemasan sendiri itu merupakan pengalaman perasaan yang menyakitkan ya, serta tidak menyenangkan. Ia timbul dari reaksi ketegangan dalam atau intern dari tubuh ya. Ketegangan ini akibat suatu dorongan dari dalam atau dari luar dan dikuasai oleh susunan saraf-saraf yang otonom ya namanya. Misalnya nih, seseorang menghadapi keadaan yang berbahaya dan juga menakutkan ya, maka jantungnya akan bergerak lebih cepat. Reaksi semacam inilah yang kemudian menimbulkan reaksi kecemasan. Orang yang dilanda kecemasan bisa mengganggu keseimbangan pribadi seperti tegang, kemudian resah ya, atau gelisah, takut, gugup, berkeringat, dan juga yang lainnya. Orang yang cemas ini merasakan dirinya seperti terkungkung dan juga jauh dari perasaan yang bebas gitu. Sehingga untuk mendapatkan rasa bebas, maka orang harus keluar dari rasa kecemasan itu sendiri. Menurut May ya, dalam Korea 1996, kebebasan dan kecemasan adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Banyak orang tidak sadar akan gagasan-gagasan yang kreatif yang dimiliki karena inspirasi mereka itu dihalangi oleh atau ada batasan gitu ya dari kecemasan sebelum gagasan itu sampai pada tingkat kesadaran. Oleh sebab itu, maka kecemasan ini perlu untuk dikendalikan sehingga kecemasan tidak mengganggu kepribadian, tetapi sebaliknya menjadi sumber motivasi menuju ke arah kemajuan yang positif. Oke, lanjut. Kemudian untuk pembahasan di sini ada 3 bagian ya. Maaf. Oke. Yang pertama yaitu konsep multimedia audiovisual terapeutik. Konsep audiovisual terapeutik adalah metode intervensi menggunakan media berbasis suara dan gambar bergerak ya, seperti video, animasi, film, yang bertujuan untuk penyembuhan, pengurangan stres, kecemasan, dan distraksi nyeri, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan ya tentunya. Nah, teknik ini memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan untuk mengalihkan perhatian pasien dari rasa sakit atau kecemasannya.
Dalam konteks penurunan kecemasan, multimedia audiovisual terapeutik dirancang untuk menciptakan pengalaman yang menenangkan dan nyaman bagi pengguna ya. Sistem ini tidak berfungsi sebagai terapi klinis, melainkan sebagai sarana pendukung non-medis yang dapat membantu pengguna mengelola kecemasan secara mandiri. Pendekatan ini menekankan pada aspek relaksasi, kenyamanan, dan juga kemudahan akses. Nah, yang kedua yaitu ada komponen sistem multimedia audiovisual terapeutik. Komponen utama dalam sistem multimedia audiovisual terapeutik ini terdiri dari elemen audio dan juga visual ya. Komponen audio berperan dalam menciptakan suasana yang rileks gitu ya, atau relaksasi, seperti musik dengan tempo yang lambat, kemudian suara alam, serta nada-nada yang menenangkan. Sementara visual meliputi pemandangan alam, misalkan, kemudian ilustrasi menenangkan yang sederhana, animasi dengan warna yang lembut, dengan kesan yang tenang dan juga gerakan yang lambat ya. Beberapa jenis terapeutik lain dengan pemanfaatan teknologi sistem multimedia audiovisual. Ada yang namanya distraksi terapeutik, yaitu media audiovisual seperti menonton film atau video pada anak efektif mengurangi rasa sakit dan kecemasan saat prosedur medis seperti pemasangan infus atau pemeriksaan gigi itu dilakukan ya. Dan yang kedua yaitu peningkatan kooperatif. Penggunaan media ini terbukti meningkatkan tingkat kooperatif pasien anak di ruang operasi dan mengurangi trauma hospitalisasi. Yang ketiga ada edukasi tentang kesehatan. Itu media audiovisual, contohnya video edukasi yang ada di YouTube gitu ya. Digunakan tenaga profesional untuk memberikan informasi mengenai penyakit, kemudian manajemen stres, dan membutuhkan perawatan kepada pasien dan juga keluarga. Yang keempat yaitu relaksasi. Musik atau video yang menyenangkan atau juga menenangkan ya, digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dan mengurangi kecemasan, khususnya di masa pandemi kemarin gitu ya, atau kondisi yang sedang terisolasi. Nah, yang ketiga yaitu manfaat dari penerapan sistem multimedia untuk mendukung kesehatan mental. Nah, penerapan sistem multimedia audiovisual terapeutik ini memberikan manfaat dalam upaya menurunkan tingkat kecemasan. Audiovisual terapeutik dianggap sebagai sarana yang tepat untuk mengurangi ketegangan emosional dan meningkatkan kenyamanan psikologis. Selain itu, manfaat utama lainnya yaitu yang pertama mudah diakses dari mana saja. Dan yang kedua yaitu sistem dapat digunakan kapanpun sesuai dengan kondisinya ya, kondisi si pasien atau pengguna. Yang ketiga yaitu penggunaan audiovisual tanpa memerlukan pengawasan tenaga kesehatan ya, tenagas. Kemudian nah, konsep multimedia audiovisual terapeutik dalam metode intervensi menggunakan media berbasis suara dan gambar bergerak, video, animasi, film gitu ya, untuk tujuan penyembuhan, pengurangan stres, kecemasan, dan distraksi nyeri, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. Nah, ini komponen-komponennya untuk komponen sistem multimedia audiovisual terapeutik ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sampling gitu ya terkait sistem multimedia audiovisual terapeutik itu sendiri. Nah, ini saya akan salurkan ke kanal YouTube ya, yang salah satunya tentang audiovisual terapeutik ini. Oke. Oke, sebentar. Oh, sini.
This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and Nah, dari sini beberapa komponen yang sudah sebelumnya saya jelaskan ya, meliputi suara alam gitu ya. Di sini ada komponen hujan, air yang bertetesan, hujan gerimis gini ya. Itu beberapa juga menyimpulkan cukup membuat hati kita, perasaan kita itu menjadi lebih tenang gitu ya. Kemudian ada pemandangan alam sekitar gitu ya, atau lingkungan sekitar gitu. Kemudian ada gambar yang bergerak, seperti di sini ada animasi dari tumbuhan ya, atau daun ini bergerak terkena mungkin aliran air gitu ya yang sedang menetes ini, atau angin gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk samplingnya. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat penerapan sistem multimedia ya, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, yaitu kemudahannya ya. Jadi kita bisa mengakses itu dari mana saja, kemudian kapan saja gitu ya. Selama kalau di sini untuk saat ini adalah selama kita masih mendapatkan akses internet, akses itu dapat kita dapatkan atau kita akses gitu ya, itu kapan saja dan dari mana saja. Kemudian yang kedua yaitu sistem dapat digunakan kapanpun sesuai kondisi. Misalnya untuk saat ini sudah aman gitu ya, sudah tidak jauh dari rasa kecemasan, bisa kita stop. Kemudian jika memang besok atau minggu depan gitu ya masih merasa ada kecemasan itu lagi, kita bisa mengaksesnya kembali. Dan yang ketiga yaitu penggunaan audiovisual tanpa memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Nah, itu tanpa memerlukan bantuan perawat gitu ya, atau tenaga medis gitu ya. Kita tidak perlu ke klinik terdekat atau rumah sakit gitu ya untuk mendapatkan terapi ini gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulan berdasarkan beberapa pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem multimedia ini memiliki peran yang sangat penting dalam sektor kesehatan mental. Implementasi teknologi sistem multimedia seperti penerapan audiovisual sebagai terapi terapeutik mampu membantu menurunkan tingkat kecemasan. Penerapan sistem multimedia audiovisual terapeutik ini dengan kombinasi audio dan juga visualnya yang tepat dapat menciptakan suasana tenang bagi pengguna atau pasien gitu ya. Musik dengan tempo lambat dan suara alam memberikan efek menenangkan, sementara visual pemandangan alamnya ya membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang menimbulkan kecemasan tadi menjadi solusi non medis sehingga sebagai pengganti obat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pemanfaatan dan pengembangan teknologi sistem multimedia perlu terus diupayakan guna mendukung sistem kesehatan mental yang lebih modern, transparan dan juga efektif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.